Sabina dengan NPM 23051701881. Nama saya Alicia Pamnas dengan NPM 2305170187. Nama saya Jessica Aprilia dengan NPM 2305170199. Nama saya Bella Rizky Praetno dengan NPM 2305170195. Saya Niha Putri Nadila dengan NPM 2305170184. Laporan keuangan sangat penting karena digunakan oleh perusahaan, investor, dan pihak lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Agar laporan keuangan akurat, perusahaan harus menerapkan konsep pengakuan dan pengukuran aktiva dengan benar. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, ada 3 syarat pos dapat disebut aktiva, yaitu dengan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya digunakan untuk operasional atau menghasilkan pendapatan. Lalu dikuasai oleh entitas, perusahaan memiliki hak mengendalikan dan menggunakan aset tersebut. Lalu berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Misalnya pembelian, hibah, atau transaksi lain yang sudah terjadi. Contoh aktiva itu ada kas, piutang, gedung, kendaraan, dan persediaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep pengakuan aktiva. Pengakuan aktiva adalah proses memasukkan suatu aset ke dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi, ketika perusahaan memiliki aset yang memenuhi syarat, aset tersebut harus dicatat secara resmi di laporan keuangan. Suatu aktiva dapat diakui apabila aset tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan nilainya dapat diukur dengan jelas atau andal. Tujuan pengakuan aktiva yaitu supaya laporan keuangan perusahaan menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya oleh pihak yang menggunakannya, seperti manajemen maupun investor. Pengakuan aktiva ini penting karena kalau terjadi kesalahan pencatatan, nilai aset perusahaan bisa menjadi terlalu besar atau bahkan terlalu kecil. Hal itu nantinya dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Proses pengakuan aktiva dimulai dari mengidentifikasi transaksi terlebih dahulu. Setelah itu, perusahaan menentukan apakah aset tersebut memenuhi syarat sebagai aktiva. Jika sudah memenuhi syarat, maka aset akan dicatat ke dalam jurnal dan laporan posisi keuangan. Contoh pengakuan aktiva misalnya kendaraan operasional yang dicatat sebagai aktiva tetap, perusahaan barang dagang yang termasuk aktiva lancar, piutang usaha sebagai hak perusahaan untuk menerima pembayaran, dan gedung kantor yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan aktiva sangat penting agar laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara benar dan jelas. Di sini saya akan membahas tentang pengukuran aktiva, yang dimana pengukuran aktiva adalah proses menentukan nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan. Pengukuran ini dilakukan saat perusahaan memperoleh aset melalui pembelian, hibah, atau pertukaran. Nah, di sini juga ada dasar pengukuran aktiva. Yang pertama itu ada historical cost atau bisa dibilang biaya historis, nilai berdasarkan biaya diperoleh aset sampai siap digunakan. Yang kedua itu ada fair value atau nilai wajar, nilai berdasarkan harga pasar saat ini. Yang ketiga itu ada nilai realisasi, nilai yang diperoleh jika aset dijual. Yang keempat itu ada nilai kini, nilai sekarang dari manfaat ekonomi masa depan. Nah, di sini juga ada tujuan pengukuran aktiva. Nah, tujuan pengukuran aktiva ini terdiri dari membantu menyusun laporan keuangan yang akurat, membantu menghitung laba perusahaan, dan memberi informasi bagi investor, kreditur, dan manajemen. Pentingnya pengukuran ini tuh jika nilai aset tidak tepat, maka laporan keuangan dapat menyesal. Nah, tujuan pengukuran aktiva yaitu membantu menyusun laporan keuangan yang akurat, membantu menghitung laba perusahaan, dan memberi informasi bagi investor, kreditur, dan manajemen. Nah, pentingnya pengukuran ini jika nilai asetnya itu tidak tepat, laporan keuangan dapat menyesatkan.
pengguna informasi. Selanjutnya, tujuan pengukuran aktiva. Selain untuk menentukan nilai aset, pengukuran aktiva juga memiliki beberapa tujuan dalam teori akuntansi. Yang pertama, tujuan sintaktis, yaitu berkaitan dengan proses pencatatan akuntansi. Pengukuran digunakan agar laporan posisi keuangan dapat disusun dengan benar. Dan dalam akuntansi modern, neraca ini dianggap penting dan berdiri sendiri. Yang kedua, tujuan semantis, yaitu berkaitan dengan kejujuran dan kesesuaian informasi, di mana nilai aset yang dicatat harus mencerminkan kondisi sebenarnya. Jika tidak sesuai kenyataan, pengguna laporan keuangan bisa salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada tujuan pragmatis, berkaitan dengan manfaat informasi bagi pengguna. Informasi harus relevan dan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Contoh sederhana, investor melihat nilai aset perusahaan sebelum memutuskan untuk menanam modal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran aktiva penutup. Metode pertama yaitu Exchange Output Value. Pada metode ini, aktiva diukur berdasarkan nilai keluaran atau nilai jualnya. Jadi, penilaian dilakukan dari jumlah kas yang akan diterima apabila aset tersebut dijual. Metode kedua adalah Discount Future Cash Receipt. Metode ini menggunakan nilai sekarang dari kas yang akan diterima di masa depan. Dalam perhitungannya, metode ini mempertimbangkan faktor waktu dan tingkat diskonto. Selanjutnya ada Exchange Input Value. Metode ini mengukur aktiva berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Biasanya digunakan ketika harga pasar aset belum tersedia secara jelas. Nah, metode yang keempat yaitu Historical Cost. Metode ini menilai aktiva berdasarkan biaya perolehan awal aset. Contohnya seperti biaya bijaksana, biaya standar, dan biaya asal. Kemudian ada metode Lower of Cost or Market atau LCM. Pada metode ini, penilaian dilakukan menggunakan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar. Tujuannya agar nilai aset tidak terlalu tinggi dalam laporan keuangan. Sebagai kesimpulan, aktiva merupakan sumber daya ekonomi yang memberikan manfaat di masa depan. Oleh karena itu, pengakuan dan pengukuran aktiva sangat penting agar laporan keuangan menjadi akurat, relevan, dan sesuai dengan standar akuntansi. Pemilihan metode pengukuran yang tepat juga membantu perusahaan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya.